Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi zamil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musola Baitul Muttaqin, Komplek Kelurahan Tunon Keturen, Tegal Selatan, Kota Tegal, yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Tegal rahimakumullah. Beli bantal di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hei orang Kota Tegal, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Kiu-kiu cangkem. Sebelum dilanjutkan, karena ini maulid, sudah menjadi kebiasaan saya kalau hadir di maulid harus dimulai dengan niat, supaya kita tidak salah niat. Untuk itu, mari kita baca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al maulida mislama nawabihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, baru ini saya pengajian ada degan dikasih pisau. Dikarepe tinggi opo? Ini kalau tebel kayak gini namanya bukan degan, tapi kambil. Ini kalau saya minum, silitnya kereminen. Dan kalau saya pulang pengajian kukur-kukur silit. Ini yang salah panitia Baitul Muttaqin. Ini kan bisa sajam ya dan ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Nuh tidak pernah tahu bahwa akan ada banjir besar saat ia diperintahkan oleh Allah membuat kapal.
Karena saat itu bukan musim hujan, tidak ada banjir, tidak ada air. Tapi Allah katakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, kamu buat perahu. Apakah Nabi Nuh menolak? Tidak. Sampai Nabi Nuh dikatakan seperti orang gila. Wong edan tanpa banjir, tanpa udan, kenapa membuat kapal? Kemudian kita lihat lain, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah tahu bahwa akan tersedia domba di saat nyaris memenggal buah hatinya Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu yang ada di pikiran Nabi Ibrahim cuma satu, saya diperintah oleh Allah, saya diperintah oleh Tuhan, kewajiban saya sebagai hamba patuh dengan Tuhan. Nabi Nuh gak pernah tahu ketika pisau itu sudah menyentuh leher Ismail, ternyata klaksonnya berbunyi. Kemudian fakta lain, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah tahu bahwa laut akan terbelah ketika ia diperintahkan Allah memukulkan tongkatnya ke lautan. Nabi Musa nggak pernah berpikir lautan terbelah menjadi jalan. Kenapa? Karena tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa itu biasanya digunakan alat untuk mengembala. Tapi ternyata Allah kejutkan Nabi Musa dengan lautan yang terbelah. Yang ingin saya sampaikan apa Bapak Ibu? Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah tanpa berhenti berharap yang terbaik. Maka dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur, manusia sekedar mengikuti aturan. Kalau kita mau ngatur Pak, bubrah semuanya, cukuplah Allah sebagai satu-satunya pengatur. Bayi saja kalau nggak ikut aturan rumit, suruh lewat jalannya sendiri nggak mau, malah cesar, kan goblok. Kenapa bayi cesar? Karena nggak mau ikut aturan. Kenapa bayi nggak mau keluar lewat jalan semestinya? Karena bayinya malu lihat jalan bayinya. Harus ikut aturan. Nah, itulah kenapa agama itu didesain dengan banyak aturan. Karena manusia ini harus banyak diatur. Kenapa agama harus banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Jangankan hamba nih, ada tentara, ada polisi. Tentara itu ada aturan, untuk menegakkan aturan ada namanya PM, polisi militer. Polisi ada namanya Propam, Provos dan Pengamanan. Tujuannya untuk apa? Menjaga berlangsungnya aturan, supaya mereka tidak melanggar, kalau melanggar dihukum. Contohnya Verdi Sambo. Manusia salah, dia punya institusi saja dihukum, apalagi kita sebagai hamba Allah. Maka yang perlu Anda pahami adalah kita ini hanya wayang. Ada yang menggerakkan, siapa? Dalang. Yang namanya wayang itu ya manut dengan dalang. Maka yang ada dalang itu ngatur wayang. Kalau kemudian kita prinsipnya orang sholat, imam itu ngatur makmum. Makmum itu diatur, imam itu ngatur. Laki-laki itu imam, perempuan makmum. Berarti makmum harus diatur oleh imam. Laki-laki ngatur perempuan, perempuan diatur oleh laki-laki. Tapi di kota Tegal banyak makmum ngatur imam. Betul? Wonge ya teka. Biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah.
Kayak suara apa ya? Tak-tak bae. Nah, maka kemudian apa? Kenapa kita itu butuh ngaji seperti malam hari ini? Supaya kita tahu mana perintah, mana larangan. Itulah yang disebut dengan aturan. Ada aturan yang mewajibkan kita untuk menjalankan, ada aturan yang mewajibkan kita untuk ditinggalkan. Maka kemudian ada istilah takwa. Apa itu takwa? Bukan kok takut istri tua. Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajdinabu nawahi. Yang namanya takwa itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jangankan kok di dunia nih, di surga itu kira-kira ada aturan apa enggak? Ada. Aturan pertama, di surga itu besok enggak ada perempuan tua. Orang-orang tua, kamu dengerin, enggak ada di surga orang tua, karena semuanya akan kembali menjadi muda. Usianya 30 tahun, secantik Siti Zulaiha, yang cowok setampan Nabi Yusuf. Jadi kalau ibu-ibu sekarang merasa suaminya kok jelek, itu hanya wajah sementara. Kok sekarang suamimu merongos, itu hanya sementara. Suamimu merongos itu wajah palsu, aslinya lebih merongos. Sementara nih, kayak wajah kayak gini, ini sementara. Besok kamu setampan Nabi Yusuf. Tapi syaratnya kamu harus modar dulu ya. Di surga peraturannya nggak ada orang tua. Makanya Nabi itu pernah bercanda dengan perempuan tua, yang kemudian perempuan ini menangis ketemu Umar, ditanya, kenapa kamu menangis? Karena Nabi mengatakan besok di surga nggak ada orang tua. Ketika Nabi ditanya, iya, karena semuanya kembali menjadi muda. Itu lak wong takon, nopo Kanjeng Nabi niku yo iso guyon. Bahkan ada sahabatnya Nabi yang masuk surga dengan tertawa, namanya Nuaiman. Nabi niku guyone keren. Sahabat-sahabat ngumpul makan kurma. Setelah makan, isinya ditaruh di depannya masing-masing. Nah, sebelum Nabi datang, semua isi kurma ditaruh di depannya Sayyidina Ali. Begitu Nabi datang, para sahabat yang lain bilang, Nabi, kamu lihat, ternyata Sayyidina Ali yang makan kurma paling banyak. Buktinya apa? Isinya paling banyak di hadapan Sayyidina Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali? Nabi, saya memang makannya banyak, tapi isinya saya buang. Lah mereka makan kurma berikut isinya, maka nggak ada isinya. Jadi wong urip digawe guyon wae. Makanya Pak tentara, Pak polisi, tahu saatnya guyon, tahu saatnya serius. Itu Nabi. Saya itu sering membaca riwayat sahabat Nabi yang bagaimana bersikap dengan Nabi itu rileks, guyon. Jangankan kok Nabi loh, Gusti Allah wae iso diajak guyon. Mila awakmu iki nyuwun sewu sing rumangsa rupane elek. Ya Allah, kula yakin rupa kula niki elek namung sementara ya Allah. Asline nggih elek tenan ya Allah. Guyon saja. Kok kamu pakai kalung kayak hewan kurban? Kamu tahu nggak kenapa semua hewan kurban jenis kelaminnya jantan? Unta jantan, sapi jantan, domba jantan, kambing jantan. Jawabannya sederhana, soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak pernah mau. Tapi saya akui, wanita itu makhluk yang istimewa. Di mana keistimewanya wanita? Bisa mematikan barang hidup dan bisa menghidupkan barang mati. Ya. Kowe rong paham, kowe rong paham. Rupamu kaya Kipli. Yang kamu tak kasih jeruk satu kasihan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, dengar ini. Imtisalu awamirillah wajidinabu nawahi. Banyak kemudian orang itu gagal, kenapa Bapak Ibu? Ya karena nggak pernah ikut aturan. Gak ada di dunia ini yang gak ada aturan sama sekali, gak ada. Di surga loh ada aturan. Aturan pertama apa? Di surga gak ada orang tua.
karena semuanya mudah. Aturan kedua, perempuan di surga nggak ada yang baik yang menstruasi maupun mencret nggak ada. Rono mosok ning surga kok mencret. Kowe ngopo bareng nguntal khuldi cangkeme nggak ada. Kemudian yang ketiga apa? Sebebas-bebasnya di surga, ternyata masih ada aturan. Coba kamu lihat ketika Nabi Adam di surga, ada nggak aturannya? Ada. Aturannya adalah fala takroba hadihi sajaroh. Adam, Hawa, kamu jangan mendekati pohon itu. Loh, berarti apa Pak? Semuanya bisa dimakan, tapi masih ada istisna, pengecualian. Makanya hidup itu pasti ada pengecualian, nggak mungkin nggak. Coba dalam masalah makan minum, agama kan mengajarkan satu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalang thayyibah. Makan dan minumlah yang halal dan yang baik. Berarti makan yang halal dan baik itu selama halal, selama baik boleh nggak dimakan? Boleh. Tapi ternyata masih ada undang-undangnya. Undang-undangnya apa? Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Makanya orang itu kalau makan halal sekalipun berlebih-lebihan potensi sakit. Apa bedanya orang dulu sama orang sekarang, Bu? Kan bedanya satu. Kalau orang dulu banyak sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Cah cilik cerewet itu anake sapa to kuwi? Ya ora apa-apa cah cilik. Bu, ada yang merasa berlebih-lebihan makan apa enggak? Saya kemarin ditanya, Gus, kok Gus Miftah bisa berhasil dulu gemuk sekarang kurus? Berhasil diet, saya enggak pernah diet. Tapi saya mencatat, yang sering membuat diet gagal adalah karena kita bertekad bulat bukan bertekad langsing. Bertekad bulat, tidak bertekad langsing. Kok cah hadroh kuru kabeh ya? Cilik biang nanti, mangan apa ora ya? Ini makannya banyak. Oh, kalau makannya banyak tetap kurus, dua kemungkinan, anugerah atau azab. Kayak azab gitu. Tapi yang gemuk-gemuk nggak apa-apa lah. Cuman saya ingatkan satu hal, Bu. Orang itu walaupun halal, tetap aja aturannya nggak boleh berlebih-lebihan. Makanya orang Jawa itu nggak boleh membunuh kalimat en. Contoh, warek ti api, kuwareken ora api. Mancung ki api, kemanjungan ora api. Merongos ki api, kemrongosen ora api. Lemu ki api, kelemon ora api. Gondrong ki api, kegondrongan ora api. Kan inyong pas. Sugih ki api, lek kesugihan ora api. Beneran deh. Apalagi lemau api, kelemon ora api. Ngaceng kuwi apik. Kan iya. Ya, kalau nggak bisa ngaceng kan bahaya. Tapi ngacengan ora apik. Makanya saya itu kenapa kok ngatur pola makan ya Pak Tentara, Pak Polisi, kawan-kawan. Karena banyak penyakit itu justru berangkat dari makanan, termasuk gula umpamanya. Saya kemarin dicek, gara-gara saya tengeng itu sebulan nggak sembuh-sembuh. Tengeng itu apa bahasa ilmiahnya ya? Cengeng, yang nggak bisa nengok sini sakit namanya apa? Oh cengeng. Cengeng apa ngaceng? Balik-balik ya. Itu gini nggak bisa, puncaknya pas Maulid Akbar di Pekalongan tempatnya Abah Lutfi, saya ke Cirebon, itu sama sekali nggak bisa gerak, dicek semuanya, darah saya normal, asam urat normal, kolesterol normal, jantung super normal. Ternyata jantung saya itu sehat, kenapa? Karena saya terbiasa minum kopi tanpa gula. Kalau ini nggak saya minum sudah dingin goblok, aku mau gitu. Kalau saya minum kopi harus panas. Ya kuwi rasa dibalikke mbok mau ombe ya ora apa-apa, malah gue balik ke rono. Kalau saya minum kopi harus panas.
Nggak usah dikasih gula. Kalau sampai ada gulanya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa kayak cangkeme calak. Iya. Nggak bahaya tah. Cah kendel loh. Saya itu punya tetangga sampai usia tua ternyata masih perawan. Padahal sudah menikah. Gara-gara ternyata apa? Sudah tua tetap nggak punya istri, tetap nggak punya anak gara-gara tetap perawan. Ternyata gara-gara dinikahi sama politisi. Janji dicoblos tapi gak dicoblos-coblos. Kok kopinya hilang ya? Nanti ya gimana? Kopi pahit tanpa gula. Yang coba jenengan lihat, yang membudayakan degan naik panggung. Iki kepiye iki dagen piye ya. Kambil. Lah, iki lak kambil to iki lho. Tidak puangan nak silitku guatlek karo reminen iki. Ya Allah, kiai ini ganteng, sedotane pink. Aku zizi. Sedotan kok pink iki lho. Lagian sedotan gede iki sedotan apa pralon. Wah, anggure mening-mening lho. Ya Allah. Ini ada anggur, ada apel, Mbak-mbak pilih anggur apa apel? Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Ada jeruk. Mbak-mbak tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Matane. Nangkape po winter. Set, katanya mantan copet weh. Jilbabe biru set. Nah, ini ngomong negake aturan. Di surga saja masih ada aturan. Maka di dunia pun juga pasti banyak aturan. Nah, karena manusia itu bisa saja melanggar aturan, maka kemudian kenapa kopinya datang? Oh panas. Makasih ya Mas. Udah nikah belum? Sudah. Kok rupa kayak gini payu ya. Mumpung panas harus diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ambune ya Allah sangite. Di dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri, tiga purel. Ya. Maunya kiai apaan purel? Tadi ada bagus, saya tadi ngaji di Wonosobo. Jadi ada mas-mas bertato. Dia bilang begini, mertua saya punya usaha karaoke Gus. Terus jualan barang haram seperti alkohol dan lain sebagainya. Mertua saya juga punya purel. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Terus, tapi dia baik sama anak saya. Maksudnya setiap punya hasil dari tempat karaoke, anak saya dikasih uang sama mertua saya. Pertanyaan saya, ini uangnya halal apa enggak Gus? Modar ya. Nah saya tanya akhirnya, kira-kira yang dijual di tempat karaoke mertuamu itu apa saja? Apakah semuanya halal, semuanya haram atau ada yang halal? Oh ada yang halal juga Gus. Karena selain jual alkohol, mertua saya juga jual es teh, juga jual kopi, juga jual kentang goreng, juga jual sop buntut kucing dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya jawab, kamu husnudon saja. Lak mau tolak mesti mertuamu nesu. Lak mau tompo kue khawatir kuwi haram. Kamu makanya harus husnudon.
Husnudzonnya bagaimana? Satu, berpikirlah bahwa uang yang dikasih kepada anakmu itu atas penjualan es teh, bukan penjualan homer. Kan sing didol kathah, Pak. Ya ono es teh, ono sop buntut, ono sego goreng dan lain sebagainya. Husnudzonnya supaya mertuanya tidak marah, berpikirlah itu hasil dari penjualan sego goreng, bukan dari homer. Oh ngoten Gus? Oh. Bocah niku sawak kebak tato. Jadi sampai titite mawon ditato. Aku ora percaya le, nyo delok ki ambak matamu kuwi ya. Aku zizi. Nah, Nabi Muhammad nih balik ke Maulid nih. Pokoknya kan lah ngaji niku lak ngrasani Kanjeng Nabi to nggih. Wong niki ngaji Maulid. Mila napa kula emutke niat. Soalnya temundi-pundi kula ngomong lak pengajian ki rung mesti maulidan, tapi lak maulidan mesti pengajian. Lah sakniki kathah wong gelar pengajian lali karo maulidan. Mila supaya ora salah niat kula wacake niat niku wau. Nawaitu niat sapa ingsun an ahdura hadir al maulida di acara maulidan. Mislama nawabi aslafuna solihun, kaya dene niate para ulama salafus soleh. Niate napa? Wabi niyati takdimi syahri wiladatin nabi, niate mulyake bulan kelahirane Kanjeng Nabi. Wabi niyati ziyadatil iman, niat kelawan maulid nambah imane, wa taqwa nambah takwane, wal mahabbah nambah rasa cintane, wal qurbi ilallah, mugi-mugi kelawan maulid luwih cedhak karo Gusti Allah, wa ila rasuli lan luwih cedhak karo Kanjeng Nabi, wa ila aslafina sholihin lan luwih cedhak karo ulama salafus saleh. Niku mesti kula wacake. Soalnya lak mboten maca niku, saya takutnya hanya jatuh kepada pengajian lupa dengan maulidan. Bedane napa Gus? Beda. Lak pengajian rung mesti maulidan, lak maulidan wis mesti pengajian. Padha karo wong niku lak haji mesti umroh, tapi lak umroh rung mesti haji. Wong niku lak salat wis mesti maca selawat, lak maca selawat urung mesti salat. Wong niku lak wudu mesti raup, lak raup urung mesti wudu. Wong niku lak nikah mesti kawin, lak kawin urung mesti. Kok kamu tahu? Wih, nikah baru kawin. Saiki gelem kawin ra gelem nikah. Istilahnya kumpul kebo sampai duwe anak jenenge gudel. Mila bocah wedoki saiki jenis ana telu le. Ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge nona, duwe anak duwe bojo jenenge nyonya. Sing repot duwe anak ra duwe bojo jenenge nyah-nyoh. Ibuke apal mesti ya nyah-nyoh kae iya. Kayak katanya cangkeme rondo. Soalnya ketok suarane ngebas nyah-nyoh. Semoga-moga bocah hadroh sirong rabi ndang rabi. Kan karo rondo kayak mau. Kok cangkeme yo mangan sing pojokan kaya Allah. Nah. Ibu bapak rahimakumullah ngrasani Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi tersukses sepanjang sejarah. Apa ana Gus nabi ora sukses? Ya oke. Nabi Nuh iki lho, ya ora tek sukses. Wong anake ya ora manut. Kanan nggih napa mboten? Ya tegese ngeten, ora kok awake dhewe ngremehke Nabi Nuh mboten. Tegese lak jenengan iki ora sukses ya ora usah susah. Wong nabi mawon ora kabeh sukses. Contoh melih, Nabi Isa niku miturut jenengan sukses napa mboten? Ora. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Nabi Isa. Buktine napa? Nabi sing bakal diaudit karo Gusti Allah itu salah sijine Nabi Isa. Lah ngopo le Nabi Isa diaudit? Soale Nabi niku kudune tugase ngajak umat nyembah Allah. Nabi Isa salah kedaden malah disembah karo umate. Lah belajar dari cerita Nabi Isa, Nabi Muhammad itu tidak dikasih mukjizat setinggi Nabi Isa. Napa Pak Nabi Isa niku kok akhirnya disembah? Mergo terlalu sakti, Pak. Mukjizatnya terlalu kathah. Wong mati iso diuripke. Niku Nabi Isa. Iso mlaku ning dhuwur banyu. Malah kaya limbat. Tak sing radong. Niku bukan sulapan, itu mukjizat. Nabi Isa itu saking saktinya orang mati dihidupkan hidup. Lah,
Napa bedane karo Nabi Muhammad? Kemuliaan Nabi Muhammad bukan karena banyaknya mukjizat, tetapi karena bagusnya akhlak. Soalnya napa? Kalau mukjizat kuwi ra iso dicontoh, lah akhlak iso dicontoh. Lah Kanjeng Nabi niku dijadikan role model wong sing paling gampang dicontoh. Mila bola-bali kula matur, kiai niku tugas mboten dicontoh, tapi tugas kiai ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Dadi jenengan niku ora iso nyontoh kula. Lah jenengan nyontoh kula ambyar. Aku ning lokalisasi ngaji, awakmu nglonte. Lah. Golek telembok. Saya itu dulu ingat mau penutupan lokalisasi di Peleman. Itu almarhum Ki Entus itu konsultasinya sama saya karena dia tahu saya ini tokoh lokalisasi. Waktu itu Gus priwe ya kalau saya nutup Peleman. Peleman isinya perempuan. Dan ternyata Ki Entus berhasil menutup Peleman. Ya dan ya. Saya itu sayang banget kalau sama almarhum Entus. Makanya kenapa saya itu banyak dikasih tongkat sama kiai, sama habib, sama guru. Yang selalu saya bawa cuman ini. Karena ini dari Entus. Nah, makanya kok jangan penyakit gula. Orang itu kalau nggak punya penyakit gula, ibarat tongkat seperti ini. Tapi kalau kena gula, ibarat tongkat seperti ini. Paham ora? Ini berarti saya almarhum Entus itu meninggal tahun berapa? 2018. Ini tongkat dikasih sebulan sebelum Entus meninggal dunia. Pas sebulan. Saya peresmian masjid di Kabupaten Tegal sama Habib Lutfi. Saya mau pulang ke Pekalongan, saya dikasih tongkat karena waktu itu saya sakit. Gus, tongkatnya dibawa. Kan Gus itu habis sakit supaya bisa untuk bersandar. Sebulan kemudian meninggal dunia. Ini saya dikasih tongkat ini. Makanya kenapa pengajian di mana-mana saya bawa, doa saya cuma satu. Kalau ngaji saya berpahala, mudah-mudahan Ki Entus dapat jariahnya. Amin. Makanya kayak Pak Lurah, Pak Camat pengen dapat pahala dari saya, ngasih apa gitu sama saya. Cangkem. Gue cangkeme mangan, lagi seneng ayo. Ana wong ngaji malah. Gayem bae kayak wedhus ya. Yang kamu tak kasih ini biar makan lagi kamu. Ya mak lo mangan bae untune dawa. Apa-apa, laki-laki itu kalau jelek istrinya malah cantik, amin. Karena perbaikan keturunan. Cewek cantik itu sunnahnya menikah dengan laki-laki jelek. Lu beneran? Loh, coba anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam itu kan kalau lahir kembar li. Lanang wedok, sing lanang ayu, sing wedok. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Lahir lagi yang lanang jelek, yang perempuan jelek. Maka kemudian berlaku pernikahan silang. Yang laki-lakinya ganteng nikah dengan perempuannya yang jelek, yang laki-lakinya jelek menikah dengan perempuan yang cantik. Makanya kamu yang jelek, insya Allah besok istrimu remuk. Ora apa-apa. Kalau kamu jangan merasa merongos, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Enggak usah dipasang kawat, le jijik aku. Oh ya bujuku nembung, untungnya api, tapi ada yang gingsul satu. Bah mau tak pasang kawat, gak boleh aku. Kalau kamu pasang kawat bahaya. Kenapa Pak tak cipok nyantol cangkem gue. Malah orang merongos tuh apa-apa bisa kok, yang nggak bisa cuma satu kok, naik motor. Ora iso nglebokke gigi. Balik tengah aturan nih wau. Iki mau bahas apa kok jadi merongos sih? Selawat dhisik tak ngopi dhisik ben kopi ku adem. Selawat. Apa le? Anu aja. Iwak bandeng. Wis urung mau? Wis. Waduh. Iwak bandeng. Iwak bandeng iwake sempat, lurahe ganteng. Insyaallah bojone papat. Di lurahe
Oh kayak lurah. Lurah kota ya PNS ya. Pegawai negeri serabutan. Iwak bandeng mangan gorengan, lurah ganteng tapi sayang ora urunan. Pas. Lurah batin bajingan. Wes terserah selawat apa. Joko Tiket juga boleh, Padang Bulan boleh, sabahagiamu lah. Mangkubural juga boleh. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga. Wisman syuri nusantara, dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Sallatullah salamullah ala toha Tingkir pangkate dhuwur, muga kita ketularan bakmu, muga kita ketularan bakmu. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah, sallatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk dirabi.
Tapi Gus Miftah ora wani. Sing wani lurahe iki. Kelurahan Tunan ngundang Gus Miftah. Pak Lurahe lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke cilik. Ora percaya ayo disepil. Camate ya pada. Camate sing ngendi? Halo Mat. Ya inyong ngarepe ngarape ora penak, camate wis tua. Pak Wali di mana Pak Wali nggak kelihatan? Wali kota. Senenganing dangdutan. Ngundang Gus Miftah nganggo anggaran NU. Ngundang Gaya Ayubi nganggo anggaran wali kota. Telek temen wali kota aneh. Kancane inyong, Dedi Koh Bunder. Alhamdulillah. Salam Mas Dedi ya Pak Camat ya. Sekarang kemana dia? Saya udah langsing. Iya, ya kakak pikiran. Kakak pikiran mikir Gaya Ayubi. Alhamdulillah. Lah Camat Pak Lurah di Pak Wali Kota di mana enggak kelihatan? Di mana Pak Camat? Oh, apa? Iya, karaokean matan. Kurang ajar temen wali kota nih, jangan ngaji malah karaokean. Alhamdulillah. Lanjut. Oke, lanjut. Insyaallah pengajian sampai jam 5 pagi. Sampai subuh. Amplop ra jelas sampai subuh. Tapi tadi hadrohnya bagus. Ya, tak sangoni cah hadroh, tak sangoni. Nanti domete nyong. Sugih ya. Kok sawer. Padake Pak Lurah ora urunan. Kalau selesai pengajian biasanya kalian makan apa? Apa? Warteg? Nasi lengkok? Sak porsi bira? Udah, tak kasih 1 juta. Ya sugih ya Kiai ini Prabowo ya. Siji, loro, telu, 4, 5, 6, 7, 8, kurang ya. 9, 10-nya perwakilan. Kamu yang merongos ini kamu. Nah, ada apa-apa. Ya sini maju ke Prima. Iki bocah orang mlebu untune wis ning ngarep ya. Ya sini. Ya, untuk beli sate. Kamu kamu sendiri. Kamu tak kasih 200.000 ya. Untuk kamu sendiri. Nggih, motong untu. Itu untune ngrejekeni gara-gara merongos 200.000. Karena dari tadi dia bilang ada ikan gabus di dalam kardus. Supaya silaturahmi tidak terputus minta tong 100. Iya. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya itu tadi. Makan sayur brongkos dicampur roti. Untune merongos malah ngerejekeni. Iya. Ora apa-apa 200.000 ya.
santai aja. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di semua kelebihan pasti ada kembalian. Jujur. Nabi Muhammad itu istimewa bukan karena tingginya mukjizat tapi karena bagusnya akhlak. Nah, saniki ngeten nggih. Bangsa ini menurut saya hari ini krisis akhlak. Pak Lurah, Pak Camat tak matur. Saya pengen suasana ini sampai besok selesai Pilpres Pileg Indonesia tetap adem ayem, rukun, damai. Amin. Yang pertama perlu saya ingatkan, politik itu secukupnya, seduluran selamanya. Setuju? Nah, bagaimana kemudian Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kita untuk merawat kebersamaan, kerukunan. Nah, tawane contoh jenengan. Muga-muga tresnomu marang Kanjeng Nabi mempercepat kita untuk segera ziarah Makkah Madinah. Yang belum pernah berangkat saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Untuk ziarah Makkah Madinah. Pokoknya lah sholawatnya kenceng, insya Allah ketemunya Kanjeng Nabi lebih cepat. Amin. Cepat mati cangkeme. Cuman pesan saya satu Pak, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya. Yang pengen ketemu dan tidak mati itu cuma satu, Nabi Musa alaihi salam. Soalnya apa? Nabi Musa itu pengen ketemu dengan Allah, dia minta dan berdoa selama 40 tahun. Nabi itu kan yang bisa ketemu dengan Allah cuma dua. Satu Nabi Musa, dua Nabi Muhammad. Bedone apa? Bedone banyak. Nabi Musa mengajukan diri untuk ketemu, Nabi Muhammad diundang. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad diundang. Kira-kira kalau minta sama diundang beda apa enggak Bu? Beda. Kalau minta kuwi sangu dhewe, lak diundang biasane disangoni. Yang diundang dirampok sama Hadroh hanya Gus Miftah. Kenapa yang dirampok kok Gus Miftah? Karena lurai kere. Daerah bisa micek ya. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Nah, saya tak derengin terus kayak sing Nabi Muhammad merawat kerukunan iki wong. Bedone Nabi Musa itu minta, Nabi Muhammad diundang. Bapak Ibu tahu berapa lama Nabi Musa minta supaya ketemu dengan Allah? Berdoa selama 40 tahun. Nabi Musa yang nabi saja itu doanya baru dikabulkan 40 tahun. Kita kok berdoa karepe langsung diterima. Lah kita itu siapa? Makanya sabarlah walaupun doamu belum diijabah. Itulah kenapa saya suka bersepeda. Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doamu belum dikabulkan. Makanya supaya kabul ya pakai ikhtiar. Contoh kamu, tadi kamu namanya siapa? Tak kasih 200.000? Ilham. Umpamanya, ya Allah saya pengen bisa mingkem. Ya Allah umpamanya. Ya harus pakai usaha. Usaha ini untungnya diketok. Lah mau ngatok ya mandi. Ya Allah mingkemkan aku. Ya apa-apa 200.000. Wong anak kalane merongkos malah rezeki ditukul. Tukul malah rezekinya dari gigi. Yati pesek malah dapat rezeki. Coba kalau mancung, belum tentu laku. Jadi orang itu beda-beda kelebihannya Mas. Kayak kamu kelebihannya suaranya bagus. Kamu tahu nggak kenapa suara kamu bagus? Itu yang pinter bapak kamu. Zaman ibumu mengandung kamu, bapakmu rajin kirim mic. Nah, makanya suaranya bagus. Orang itu punya kelebihan masing-masing. Maka jangan insecure, jangan underestimate. Percaya diri. Kenapa Gus rambutnya gondrong bagus? Yang pinter bapak. Zaman ibu saya dulu hamil, bapak saya rajin kirim sampo. Nah, makanya rambutnya bagus. Satu, Nabi Musa minta, Nabi Muhammad diundang. Kedua, perbedaannya apa?
Nabi Musa itu ketemu dengan Allah di Bukit Tursina. Begitu doanya diijabah, Allah langsung kirim DM kepada Nabi Musa. Musa, temui aku di Bukit Tursina. Nabi Muhammad ketemu kalau Allah teng Sidratul Muntaha. Perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, Nabi Musa ketemu kali Gusti Allah tidak pakai sandal. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah menggunakan sandal. Jadi ceritanya ngeten. Begitu Nabi Musa ke Bukit Tursina pakai sandal, Allah bilang sama Musa, Musa copot sandalmu. Bukit ini akan kamu injak-injak dan akan menjadi tempat pertemuanku dengan dirimu. Maka tempat ini akan menjadi tempat yang suci. Copot sandalmu, dicopot. Nabi Muhammad wa kullan naqusu min amba'ir rusuli manusabbitu bihi fuadak. Mendengar cerita Nabi Musa copot sandal ketika ketemu dengan Allah, ketika Nabi Muhammad sowan sandalnya dicopot. Allah mengatakan apa? Muhammad, jangan kamu copot sandalmu. Kenapa? Karena langit pengen diinjak-injak dengan menggunakan sandalmu. Coba Pak, Nabi Muhammad sandalnya saja terhormat Pak. Makanya sekarang kadang-kadang kiai sok-sokan munggah panggung sandalnya dinggo. Untung inyeng ora kayak gitu. Apa? Sizi ini. Jadi Nabi Musa itu nyopot sandal Bu. Nabi Muhammad nggak nyopot sandal. Karena Nabi Muhammad sandalnya saja terhormat. Makanya kalau jenengan mimpi bahkan hanya melihat sandalnya Nabi, wallah itu hak sandalnya Nabi. Bahkan setan sekalipun tidak bisa menyerupai sandalnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau Anda mimpi ketemu ilham, bisa jadi itu gerandong. Lah ketemu Nabi, jangankan kok Nabi, sandale wae lho Pak, nggak bisa dicontoh. Ngomongnya ngeten, mimpimu ada tetanggamu cerita begini, tadi Nabi Muhammad dari sini loh. Itu hanya mendengar cerita dari tetanggamu di dalam mimpi. Umpamanya jenengan mimpi ketemu ilham cerita, mau Nabi Muhammad dari sini loh. Walaupun itu hanya sekedar cerita, hak itu Nabi Muhammad. Utawa Nabi Muhammad pergi kelihatan punggungnya tok, kamu lihat punggungnya, wallah itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad gak bisa diserupai oleh iblis, oleh setan. Masya Allah. Tapi kalau Anda mimpi ketemu saya, bisa jadi itu vokalis BTS. Sekarang ngerti artis Korea, gak ngerti Kanjeng Nabi. Kemudian yang keempat bedanya apa? Sebelum saya lanjutkan tadi soal Nabi Muhammad. Yang keempat bedanya adalah ketika Nabi Musa ketemu dengan Allah, Allah itu mempunyai 70.000 hijab. Ketika ketemu dengan Nabi Musa yang dibuka hijabnya cuma satu tok. Saya ulangi Bu, Allah itu ditutupi dengan 70 hijab, 70.000 hijab. Ketika ketemu dengan Nabi Musa yang dibuka hanya satu hijab, itu pun Nabi Musa terlempar, tidak kuat melihat nurnya Allah yang dibuka baru satu. Begitu hijabnya dibuka satu, nurnya Allah kelihatan, Nabi Musa langsung terlempar jauh. Loh, terlempar. Nabi Musa itu terlempar sampai pingsan, ada yang mengatakan 50 tahun. Karena nggak kuat melihat nurnya Allah. Sampai ada umatnya Nabi Musa yang melihat jidatnya Nabi Musa, masih tersisa sedikit nurnya Allah yang melihat langsung buta Pak. Karena begitu kuatnya nurnya Allah, buta yang lihat. Sementara Nabi Muhammad, Masya Allah subhanallah, begitu naik sowan kepada Allah, beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, engkau saja yang terbuat dari cahaya itu tidak mampu bertemu dengan Allah, bagaimana aku yang terbuat dari tanah? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad kekasihku, ketahuilah aku memang terbuat dari cahaya, tetapi aku tidak terbuat dari cahayanya Allah. Sementara engkau wahai Muhammad terbuat dari setengah cahayanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak 100% terbuat dari tanah, tapi setengah dari cahayanya Allah. Maka kenapa Nabi Muhammad ketemu langsung dengan Allah tanpa hijab? Kuat. Nabi Musa dibuka cuma satu le. Ketemu dengan Nabi Muhammad, hijabnya Allah semuanya dibuka dan Nabi Muhammad kuat. Kenapa?
Karena Nabi terbuat dari setengah cahayanya Allah. Itulah alasan kalau Anda membaca, kenapa Nabi Muhammad kalau berjalan di bawah matahari selalu ditutupi ditutupi awan. Karena bukan Nabi Muhammad yang silau melihat matahari, tapi matahari yang tidak kuat melihat cahaya Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu pakai payung karena takut bedaknya luntur. Kalau Nabi Muhammad yang malu mataharinya Bu, bisa hancur berantakan gara-gara melihat nurnya Nabi Muhammad. Itulah kenapa dikatakan anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nur. Kamu adalah matahari karena cahaya Nabi Muhammad di atasnya cahaya matahari. Kalau ceritakan ini supaya jenengan luwih cinta kali Kanjeng Nabi. Anta badrun, Anda seperti bulan purnama wahai Nabi. Malam hari gelap gulita Kanjeng Nabi keluar dari rumah langsung menjadi terang. Karena cahaya Nabi Muhammad lebih dari cahaya bulan purnama. Itulah kenapa ketika Nabi Muhammad lahir tembus cahayanya ke langit. Makanya hati-hati kalau ada ustadz dai kiai yang mengatakan, lah lahirnya Kanjeng Nabi nggak usah dibesar-besarkan sama dengan bayi yang lainnya. Beda goblok. Masa bayinya Nabi disamakan dengan bayi kita? Kalau Anda mengatakan, kan ada ayat Gus, ana basarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Mohon maaf disebutkan Muhammadun basarun lakal basar. Menungso tapi ora kaya menungso nih. Kalau Nabi Muhammad dikatakan manusia biasa, lah ilham menungso kaya ngopo? Ya beda. Maksudnya ngene ya, Nabi Muhammad itu manusia biasa tapi dengan sifat yang luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan manusia biasa? Karena punya sisi kemanusiaan kayak kita, Bu, Pak. Contoh, kita kalau nggak makan lapar, sama Kanjeng Nabi kalau nggak makan juga lapar. Kita kalau ngantuk tidur, sama Nabi Muhammad kalau ngantuk juga tidur. Cuman ada bedanya. Bedanya di mana? Nabi Muhammad kalau tidur tidak membatalkan wudhu, sementara kalau kita tidur membatalkan wudhu. Kenapa Nabi Muhammad tidurnya tidak membatalkan wudhu? Karena yang tertidur hanya mata dohirnya, mata batinnya tidak pernah tidur. Makanya Nabi Muhammad kalau tidur, dari tidur sampai bangun posisinya sama, nggak berubah. Coba kalau Pak Lurah tidur, mau tidur tangannya di mana, bangun tidur tangannya di mana? Di mana tangannya? Mau tidur tangannya di kepala, begitu bangun pindah ke kepala lainnya. Ya beda ya orang-orang. Nabi Muhammad kok dipadake, nggak bisa. Itu orang nggak pernah belajar sejarah. Nabi Muhammad nggak membatalkan wudhu, begitu bangun langsung sholat sah. Kenapa kemudian sisi kemanusiaan Nabi Muhammad itu diperlihatkan? Supaya tahu bahwa ketinggian beliau karena bagusnya akhlak. Makanya dalam riwayat disebutkan Kanjeng Nabi kalau makan di depan rumah kakinya diangkat seperti ini sunnahnya. Ya. Supaya orang tahu, oh Kanjeng Nabi itu juga makan loh. Cuman beda makannya Kanjeng Nabi sama kita satu. Kalau Nabi Muhammad tuh makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang kota Tegal dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya Kanjeng Nabi itu jarang sakit. Kanjeng Nabi itu hanya sakit 2 kali, itu pun penyakit ringan, puskesmas, pusing, kesleo, masuk angin. Jadi nggak ada cerita Pak Camat Kanjeng Nabi stroke ora ono. Dikabarkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad stroke. Ora ono. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nabi kok stroke gak ada. Nabi Muhammad jantung koroner gak ada. Nabi Muhammad diabetes mellitus mana ada. Penyakitnya cuma ringan nih, paling masuk angin, kepalanya pusing sedikit. Itu kenapa? Karena pola makannya terjaga. Usia 60 tahun masih bisa makan daging kambing. Makanya Habib Lutfi itu juga keren. Kayak kemarin Maulid Akbar memotong berapa? 1.200 kambing. Karena makanan favorit Kanjeng Nabi itu kambing. Makanya saya bilang hewan terbaik di muka bumi ini adalah kambing. Buktinya Nabi Ibrahim memotong Ismail diganti dengan seekor kambing, bukan seekor unta. Itu menunjukkan bahwa kambing dan domba adalah hewan terbaik di muka bumi. Cuman yang dimakan Nabi itu dipilih kaki depan bagian kanan.
Ternyata setelah diperiksa sama dokter paling rendah kolesterol. Tapi bocah-bocah hadro rasa gaya. Besok diundang akikoh dikasih kambing tanya, ini kaki depan bukan, cangkeme gareng nguntal kakean takon. Kalau motong sendiri diusahakan makan sampai depan bagian kanan. Atau kalau ibu-ibu korban di masjid minta bagian daging korban, minta kaki depan bagian kanan boleh. Tapi kalau diundang akikoh bancer usah kakean takon cangkeme. Nah, Nabi Muhammad, beliau tidak mengkonsumsi jeroan. Jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroannya usus, nggak bagus. Iya, jeroan itu nggak bagus, apalagi jeroannya usus itu nggak bagus. Jeroannya usus telek, gitu loh, nggak bagus. Nah, itu nggih, Nabi Muhammad tidak hancur melihat Allah karena beliau tercipta dari setengah cahayanya Allah. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, balik tengah laki Nabi diki wau. Laki Nabi. Kok jam 12 ya? Apa? Tekane wis bengi-bengi, ora urun bae cerewet. Ya maklum toh Bu, saya tadi siang masih di Jogja, sore di Wonosobo, tadi di Kabupaten Tegal, sekarang di sini, nanti harus langsung ke sana. Kok kamu gak kasihan sama aku? Itulah perempuan. Perempuan tuh kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Nah, biasanya jilbabnya coklat. Ini soundnya apa? Ini soundnya dipakai di Brebes kemarin ya. Mana tukang soundnya? Tak sangonin tukang soundnya. Aku seneng lah pengajian soundnya apik, ini berarti ngajeni ini. Bagus ini soundnya ini. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujute, cewek diragati oke diuntal kancane. Sing untal sapa? Ilham. Besok pokoknya Ilham istrinya paling cantik. Nah, insya Allah menikah dengan Lucinta Luna. Nanti tukang sono, aduh temen ya. Yes. Oh, sono iki sono kamu, gak usah sini aja perwakilan ini. Ini sono kemarin di Brebes ya. Oh, kamu gelangan apa? gelang. Tukang son gelangnya solatif opo. Ya dirampok man. Ampeng aja amplop ora jelas. Wis ora apa-apa. Nah, pakai duit. Kira kowe cah piro cah son? 10 akeh temen ya matane. Wah, cah son kok nganti 10 iki tugase apa lho. Untung kiai ini sugih. Ya sugih kiai ini Prabowo. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yo ngitung ketok. Udah sana bagi teman-teman. Keringetnya ya Allah. Aku zizi. Nyo banser gitu kok banser. Banser iki loro. Gimana gitu ku. Aja njeluk Pak Lurah lurae kere. PNS pegawai negeri serabutan kayak ini. Alhamdulillah. Ibu juga minta. Mari kita akhiri pengajian kita. Yes. Nah, kembali ke akhlaknya Nabi menjaga kerukunan. Niki kula pengen pokoknya. Kita boleh beda pilihan tapi tetap menjaga persaudaraan. Saya kasih contoh bagaimana Nabi menjaga kerukunan. Ini bahkan Nabi itu belum menjadi Nabi. Akhlaknya sudah subhanallah. Saat itu Masjidil Haram dilanda kebanjiran. Hajar Aswad terlepas dari tempatnya. Ucul. Yang terjadi adalah para pemimpin kabilah berebut untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Mereka merasa paling berhak. Yang berhak saya, yang berhak saya, berhak saya. Yang terjadi
hampir saja terjadi pertumpahan darah, rebutan pengen masang Hajar Aswad. Kemudian dibuat kesepakatan. Sama dengan negara Indonesia. Indonesia itu negara kesepakatan. Disepakati bentuknya NKRI, ideologinya Pancasila. Maka jangan diotak-atik. Karena Nabi saja juga punya kesepakatan. Contoh tadi itu. Kesepakatannya apa saat itu? Saat itu Nabi Muhammad baru berusia 35 tahun. Ini menunjukkan apa? Mohon maaf lah, sekarang kita nggak usah ribut lah soal pemimpin. Mau tua, mau muda, yang penting punya kemampuan. Tua ya entuk, enom ya entuk. Nggak usah ribut soal itu. Pusing saya kalau lihat medsos. Nah, Nabi Muhammad umur 35 tahun, kemudian ada kebijakan begini, konsensusnya. Barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia yang berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata yang masuk masjid subuh pertama kali adalah Nabi Muhammad. Saat itu usia Nabi Muhammad 35 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ternyata Nabi nggak egois nih. Begitu dikasih kesempatan untuk masang Hajar Aswad, Nabi Muhammad justru minta kain panjang dan lebar. Apa yang dilakukan? Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, kemudian para pemimpin kabilah diminta maju ke depan satu-satu. Wahai para pemimpin kabilah, silakan maju ke depan, pegang ujung kainnya satu-satu. Kemudian apa? Dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu sudah dekat, baru Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa pelajaran yang mau disampaikan Nabi? Kerukunan. Nabi Muhammad menghargai semua perbedaan. Tujuannya apa nih? Rukun. Saya ibaratkan nyuwun sewu, pemimpin-pemimpin kabilah itu kayak partai politik di Indonesia. Kita mungkin berbeda partai. Ono sing Gerindra, ono sing PKB, ono sing PDI, ono sing P3, ono sing Darmo Gandul, ono Gandule Mbah Darmo, macam-macam. Tapi mohon maaf, ini hanya proses demokrasi. Kamu milih partai apa, kita nggak ada urusan. Yang menjadi masalah adalah ketika kemudian kita nggak bisa rukun hanya gara-gara beda pilihan. Setuju? Maka kita diingatkan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Syarat wong mlebu surga kudu duwe iman, syarat wong duwe iman kudu duwe rasa cinta dan kasih sayang. Lah, kita nggak mau Bapak Ibu, Indonesia yang sudah baik di bawah Pak Jokowi seperti ini kemudian menjadi hancur gara-gara kita tidak rukun. Kula bola-bali kula matur, capres telu ki kabeh apik. Sing ora apik iki kadang-kadang pendukunge. Wong ning donya sing paling angel dinasihati iki mung loro, siji orang jatuh cinta, dua pendukung capres. Kuwi angel dinasihati. Kalau saya beda, saya punya pilihan, Anda punya pilihan. Seharusnya yang kamu kampanyekan itu kebaikan calonmu, bukan menjelekkan calon lainnya. Setuju? Carane ngono, Pak. Kowe seneng karo Ganjar, kampanyekan kebaikannya Pak Ganjar. Kowe seneng karo Mas Anies, kampanyekan kebaikan Mas Anies. Saya seneng Pak Prabowo, kampanyekan kebaikan Pak Prabowo. Tanpa harus menjelekkan. Calonnya Mas Ganjar, jeleknya Mas Prabowo, calonnya Mas Anies, jeleknya sopo. Itu enggak dewasa. Betul Pak Lurah? Kowe tak ewangi lho Pak, iki kudune nganggo anggaranmu lho Pak Lurah. Ku malah mau mantuk-mantuk tok. Nah, sekarang sudah tidak zamannya lagi kita itu menjelekkan orang lain. Lah kula kali Ilham niki mau guyon lah. Sekarang kan nyuwun sewu, menjelek-jelekan fisik, udah gak zaman lagi. Apa itu Pak Prabowo pincang nyalon presiden. Lah kowe diweruhi sejarah malah isin dhewe. Pak Prabowo sikile pincang mergo perang ning timur-timur dan. Lah sikilmu waras ora tau perang, Cuk. Ayo kowe. Biasa-biasa aja. Aku seneng karo Mas Ganjar umpamane. Silahkan dikampanyekan kebaikan Mas Ganjar. Kowe seneng karo Mas Anies, kampanyekan kebaikan Mas Anies. Saya seneng Pak Prabowo, kampanyekan kebaikan Pak Prabowo.
Sehingga ini yang namanya pesta demokrasi. Sing jenenge pesta kuwi kudu seneng, bukan menakutkan. Nggih napa mboten? Kalau ngono le. Soalnya napa? Rahmatnya Allah itu nggak akan turun kepada mereka yang tidak bisa rukun. Contoh ngeten mawon. Kula arep ngundang selamatan Pak Lurah. Mau masuk rumahnya Pak Lurah sedang berantem sama istrinya. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak? Enggak, balik, Pak. Ngopo? Lurahe nembe diamuk karo bojone. Soalnya didelok saka bentuke lurahe wedi karo bojone. Itu bukan hoak tapi fakta. Betul Pak Lurah? Ora mungkin. Lurah kok wani karo bojo. Lah ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone kik. Mbok Pak Camat ki lho sak galak-galake dikitak bojone goblok dadak. Kaposeke hooh. Kiai luwih parah. Tapi kalau saya itu nggak pernah takut sama istri, adanya menghargai. Iya. Karena saya punya prinsip, hargailah perasaan istrimu karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Wow, ngono ham besok de bojo. Langsung tos untuk netting. Kuwi ora sak mingkem-mingkem ngono kuwi biasa wae ham. 200.000. Halal ya ham ya, aja nesu ya ham ya. Ngaku mau tuntut ning akhirat. Ya Allah, kula mboten ikhlas Gus entar mlebu surga. Ya Allah, ngelokke kula merongos. Malah langsung jawab, itu bukan ngelokke ham, itu fakta modar ya. Saya melihat ini ada kecenderungan Bapak Ibu, terutama di media sosial, saling menghujat. Mbok yo wis lah. Siapa yang terpilih itu besok di Lauhil Mahfuz sudah tertulis. Umpama oleh telu-telune tak coblos. Tapi demokrasi justru tidak membolehkan semuanya dicoblos, malah ora sah. Nggih napa mboten? Kudu milih salah siji. Mbok ya wis duwe pilihan sing ngakur. Kita diingatkan dengan cerita Musa, Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya diuji dengan kemarau panjang, gagal panen, paceklik. Akhirnya Nabi Musa sholat istisqa, minta air hujan kepada Allah bersama umatnya. Hati-hati loh, beda istisqa karo istikharah. Istisqa ki njaluk udan, istikharah pilihan. Kayak Ilham seneng karo cewek, gadis karo perawan. Aku milih gadis apa perawan apa rondo. Lah kuwi istikharah. Tapi sebelum istikharah Ilham yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem wis mau istikharai ra ono sing gelem. Merongos. Dongane ngono ham, ya Allah, bila dia istriku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia istri orang itu adalah aku ya Allah. Oh, nah. Itu baru keren. Cinta ditolak, peleman sudah tutup. Micet matamu kan cah Tegal ngerti micet barang gitu loh. Wah, nggak bahaya tah ini loh. Berat warganya Pak Lurah. Aku curiga jangan-jangan Pak Lurah ya HP ini sini micet tok ya. Aman Pak Lurah. Oh, aman ra konangan bojone. Buka mata. Akhirnya Nabi Musa matur kali Gusti Allah, Gusti, kula kali umat kula pun salat istisqa ping 3. Napa jenengan boten menurunkan air hujan? Dijawab sama Allah, Musa, aku tidak akan menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Karena ada umatmu yang tidak akur, ada umatmu yang tidak rukun, ada yang bermusuhan, saling menyerang antara satu dan yang lainnya. Kemudian Nabi Musa tangklet, Gusti, nopo syaratnya supaya jenengan ngedukke banyu udan? Syaratnya loro le. 1, jadilah umat yang rukun. Nomor 2, kamu minta doa sama wali Allah yang namanya Barek. Nabi Musa takon, aku ki nabi Gusti, mosok kon njaluk donga karo wali? Apa kehebatan walimu yang namanya Barek? Jawabannya apa li? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena waliku yang namanya Barek itu mampu membuat aku tersenyum sehari minimal 3 kali. Itu fakta yang menunjukkan bahwa Allah ki ya iso diajak guyon. Mila kadang-kadang lo ndonga karo Gusti kira serius le, tapi sopan. Aku ndonga kadang-kadang ini biar zaman aku kiri, ya Allah, aku siap menjadi orang kaya ya Allah.
Kenapa? Karena kalau saya mengatakan nggak punya uang, semua orang nggak percaya saya nggak punya uang ya Allah. Sungguh saya sudah siap untuk menjadi kaya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, uang itu memang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang, serasa mau mati ya Allah. Amin. Ngono ndonga mulai. Lah mbak-mbak ki dongane salah kowe ndonga nduk. Ya Allah kula duwe bojo kere mboten napa-napa, sing penting soleh. Goblok, goblok. Akhirnya kowe rabi karo Ilham. Lah ndonga ki sing maksimalis ngono lho Le. Ya Allah kula duwe bojo ayu mboten napa-napa, sing penting soleh, solehah terus sugih ya Allah. Ngono. Ndonga kok nanggung. Ya Allah. Uang itu memang tidak bisa menjamin bahagia, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Amin. Ilham yang ngono, kowe naksir karo anake rondo. Ya Allah, kula seneng kalih anake rondo nika ya Allah. Lah anake mboten purun, mbokne ya ora apa-apa ya Allah ngono. Ngiras-ngirus, ora entuk anake entuk mbokne. Ketoke mandi lho Ham iki Ham. Langsung esuk Ilham rabi karo rondone. Suwe-suwe Ilham ngelokke kula. Gus Miftah omongannya kayak susune tetangga, gede doang tapi nggak bisa dipegang. Iya. Ya, daripada Pak Lurah omongannya kayak parfum isi ulang, wangi sih tapi palsu. Ya. Kalau Pak Camat omongannya kayak jelantah, lunyu sih tapi tengik. Iya. Halo Pak Lurah. Ya rasa emosi Pak Lurah biasa mawon. Ilham era emosi Ilham ya. Karena sadar diri. Loh iya toh, percaya diri itu penting tapi sadar diri jauh lebih penting. Ngono Ham. Maka Ilham harus sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Mbok piye-piye no bagi perempuan rekening kuwi nomor 1. Maka tutupilah merongosmu dengan bagusnya rekeningmu. Ngono Ham. Ilham, I love you full. Istilah rabi karo rondo anak 15. Akhirnya Nabi Musa niku mau ngakurke umate. Hei umatku, pengen udane mudhun, kowe kudu rukun. 1. Nomor 2 napa? Ketemu karo waline Allah sing jenenge Barok. Hei Barok ndonga. Niki mang ngrungokke dongane Barok. Gusti Allah krungu donga niki Pak Lurah, langsung guyu. Langsung udan. Napa dongane? Ya Allah ya Rob, kata Barok. Napa banyu udan niku pun mboten manut kalian jenengan. Kok mboten gelem kok mboten gelem mandhap teng umate Nabi Musa. Kan kurang ajar banget dongane. Gusti, napa banyu udan niku pun mboten manut kalian jenengan. Kok mboten purun mandhap teng umate Nabi Musa. Langsung udan, Bu. Iya. Bledek udan. Masya Allah. Syaratnya rukun Pak Lurah. Ayo kota Tegal digawe rukun, muga-muga rahmati Gusti Allah mudhun teng umat Tegal. Amin Allahumma amin. Pas jam 12 pengajian rampung. Aku wis kesel, kowe enak mung hae-hae. Wis kesel dirampok Ilham 200.000. Dirampok Hadro. Dirampok bocah Banser. Aku lah Banser cinta kok. Soalnya Banser TNI karo Polri ya tetap hebat Banser. TNI Polri punya gaji, Banser enggak punya gaji. TNI Polri banyak SK-nya masuk bank, Banser SK-nya enggak ada yang masuk bank. Kenapa Banser SK-nya enggak masuk bank? Bukan karena enggak mau utang, tapi SK-nya ora payu ge utang. Ayo Banser, I love you full Moga-moga selamat kabeh ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi
rabbil alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhala syafa'ati. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhala syafa'ati. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa min afdhala syafa'ati. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.